Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Fatmawati. Saya dari S1 Kimia non-reg angkatan 2019. Untuk memenuhi tugas kimia lingkungan, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis dan sumber polutan. Sebelum mengetahui jenis dan sumbernya, kita ketahui dulu apa bedanya polutan dan polusi. Polusi adalah berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam, sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Sedangkan polutan adalah bahan atau zat yang dapat menjadi penyebab pencemaran. Bahan yang menyebabkan pencemaran tersebut bisa berasal dari pabrik atau industri, dari rumah tangga, atau hasil dari sisa-sisa kegiatan atau aktivitas pekerjaan, misalnya seperti bekas galian bahan tambang. Nah, di sini ada jenis-jenis polutannya. Jenis-jenis polutan itu ada yang berdasarkan senyawa, berdasarkan wujud, dan berdasarkan sifat. Untuk polutan berdasarkan senyawa itu ada 3, yaitu polutan fisik, polutan kimia, dan polutan biologis. Untuk polutan fisik, yaitu contohnya seperti zat cair, padat, atau gas yang menimbulkan pencemaran seperti botol, plastik, kaleng, karet, dan sebagainya. Untuk polutan kimia, zat-zat kimia yang menyebabkan pencemaran seperti zat radioaktif, logam, pupuk anorganik, pestisida, deterjen, dan minyak. Polutan biologis yaitu berbagai macam mikroorganisme penyebab penyakit seperti bakteri E. coli dan atau MOBA. Kemudian, polutan berdasarkan sifatnya. Ada polutan yang merusak untuk sementara, yaitu sifat merusak yang ditimbulkan oleh polutan hanya sementara setelah bereaksi dengan zat lingkungan, tidak menimbulkan efek merusak lagi. Sedangkan polutan yang merusak dalam jangka waktu lama diperlukan waktu lama untuk zat-zat tertentu sampai dapat dilihat efek merusaknya. Ini contohnya asap rokok ya, karena efeknya itu nggak secara langsung, tapi dalam waktu lama. Kemudian ada polutan berdasarkan wujud. Ada polutan padat, cair, dan gas. Untuk padat kan contohnya seperti plastik, kaleng, karet, botol. Sedangkan untuk polutan cair itu contohnya seperti limbah deterjen, limbah rumah tangga, dan limbah tumpahan minyak. Sedangkan polutan gas itu contohnya seperti asap kendaraan dan asap merokok. Kemudian di sini ada sumber-sumber polutannya. Nah, untuk sumber polutannya ada yang berdasarkan sifat, yaitu sumber langsung dan tidak langsung. Sumber langsung yaitu sumber pencemaran yang secara langsung melepaskan limbah dan produk sampingan berbahaya ke sumber air terdekat tanpa pengolahan. Sedangkan sumber tidak langsung yaitu polutan atau bahan pencemaran yang masuk ke badan air melalui air, tanah, atau atmosfer seperti hujan asam. Lalu ada berdasarkan struktur kimia. Nah, berdasarkan struktur kimia ini ada 2, polutan primer dan sekunder. Polutan primer itu secara langsung dipancarkan ke udara oleh sumbernya. Polutan utama yang dirilis akibat aktivitas manusia atau alami. Contohnya itu seperti asap kendaraan, karena kan langsung dari sumbernya ke udara. Sedangkan polutan sekunder yang dihasilkan oleh reaksi antara polutan primer dan polutan lainnya. Polutan sekunder ini sering dibuat secara alami. Contohnya ozon. Ozon terbentuk karena reaksi dari hidrokarbon dan nitrogen oksida dibantu oleh adanya sinar matahari. Lalu ada berdasarkan sumber aktivitas. Nah, menurut aktivitas ini ada antropogenik dan biogenik. Antropogenik itu pencemaran yang terjadi karena ulah manusia, seperti aktivitas transportasi, industri, pembakaran sampah, dan rumah tangga. Biasanya bahan pencemar ini konsentrasinya itu lebih relatif tinggi dibandingkan dengan yang sudah ada di udara. Untuk biogenik, yaitu masuknya zat pencemar ke dalam udara atau atmosfer akibat proses alam tanpa adanya campur tangan manusia. Contohnya letusan gunung berapi, kebakaran hutan. Kemudian, nah di sini kita ada contoh kasus polutannya di lingkungan sekitar.
Nah, untuk jenisnya itu kan ada polusi air, udara, tanah, dan lingkungan. Ini salah satu contoh polutan lingkungan. Polutan lingkungan ini berada di pinggir jalan, yaitu banyak sekali sampah yang menumpuk. Polutan lingkungan ini termasuk ke jenis polutan berdasarkan senyawa dan juga padatan. Berdasarkan senyawa dan juga wujud. Karena polutan yang ada di lingkungan ini berbentuk seperti daun, plastik, botol, gitu. Sumbernya pun termasuk ke antropogenik karena disebabkan oleh tindakan manusia. Kemudian ada polutan air. Nah, sampah-sampah ini mencemari lingkungan air, terutama sungai ya. Sungai di situ banyak sekali sampahnya yang menjadi limbah rumah tangga gitu kan. Nah, mengapa polusi air ini bisa mencemari lingkungan? Karena sumbernya itu termasuk oleh aktivitas manusia. Polutan air tercemar karena zat polutan akan menyebabkan kerusakan dan matinya ekosistem air yang tersusun dari makhluk hidup dan tumbuh-tumbuhan air. Ini salah satu contoh sungainya ya, yang begitu banyak sampah. Apabila hujan besar, akan terbawa arus oleh airnya, jadinya sampahnya menumpuk seperti itu. Kemudian ada polutan udara. Nah, ini salah satunya itu TPS. Di sini pembuangan sampahnya itu semua ditumpuk ke satu tempat, gitu kan, sini. Lalu dibakarnya pun sama, dibakar di situ secara langsung. Secara langsung kan mencemari lingkungan udara. Nah, sumber polutan udara ini termasuk antropogenik yang disebabkan oleh kegiatan manusia dan juga masuk ke struktur kimianya, terutama polutan primer, karena pancaran polusinya itu dari sumbernya langsung ke udara. Contohnya itu kan kayak karbon monoksida, nitrogen oksida. Itu contohnya itu dari kendaraan yang begitu banyak kan, seberkembangnya teknologi semakin canggih dan semakin banyak orang yang menggunakan kendaraan, semakin banyak pula polutan yang tersebar di lingkungan. Ini masuknya ke polutan gas, dan juga sumbernya antropogenik yang disebabkan oleh kegiatan manusia, dan juga merupakan struktur kimianya, berdasarkan polutan primer. Nah, yang terakhir, ini ada polutan tanah. Ini juga salah satu contoh di TPS. Semua sampah dibuang ke satu tempat, gitu kan. Nah, polutan ini termasuk jenisnya itu berdasarkan senyawa dan juga wujud, yaitu padat seperti plastik, kaleng, botol, semua ada di tempat sampah ini. Kenapa bisa mencemari lingkungan tanah? Karena mikroorganisme dalam tanah tidak dapat mengolah senyawa anorganik, terutama limbah, sehingga dapat mencemari tanah. Nah, dengan pencemaran tanah ini, kualitas kesuburan tanah pun menjadi menurun. Apabila ada tumbuhan dan pohon-pohonan seperti itu, akan layu dan juga mati. Mungkin untuk contoh-contoh kasusnya, itu yang sudah kita lihat. Dan mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Semoga dapat dimengerti dan semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.